Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pertemuan ke-8. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membuat tipografi. Nah, sebelumnya apa sih itu tipografi? Nah, tipografi itu semacam teks atau objek yang kita kreasikan menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Entah itu kita panjangkan hurufnya, entah itu kita mau lebarkan hurufnya, nah, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan di sini ada gambar seperti ini. Nah, ini termasuk dalam tipografi. L-nya ke bawah, terus memanjang ke Z. Nah, seperti itu. Nah, kita coba membuatnya. Yang pertama, seperti biasa, kita langsung buat lembar kerja. Kita klik saja new, lalu kita tulis tipografi. Nah, sudah. Di sini saya tetap menggunakan CMYK sebagai color range-nya karena kita di sini merujuk pada percetakan. Ya, langsung kita oke saja. Nah, maka akan muncul lembar kerja. Nah, langsung aja kita tulis teks seperti biasa menggunakan text tool, atau lebih cepatnya pakai Fn F8. Nah, kita klik saja text toolnya. Nah, misalkan di sini saya tulis Alfaz. Nah, saya rubah dulu fontnya agar terlihat lebih menarik sedikit. Langsung saya klik. Nah, saya perbesar terlebih dahulu. Nah, ini adalah teks ya. Bentuknya masih teks, formatnya masih teks. Nah, jikalau kita ingin membuat tipografi, kita harus merubah teks ini menjadi curve. Ya. Kita bisa dilihat di object manager, ini masih dalam bentuk teks. Kita rubah menjadi curve terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kita bisa klik kanan. Nah, di sini ada convert to curve. Lebih cepatnya kita bisa menggunakan shortcut Ctrl key. Nah, kita oke saja. Nah, maka akan timbul seperti ada titik-titik di sekitar hurufnya. Nah, ini menandakan bahwasanya dia telah menjadi sebuah curve. Nah, ketika kita lihat di object manager, maka formatnya akan ganti menjadi curve. Nah, misalkan di sini kita mau L-nya ini ke bawah, terus F-nya ini ke atas. Kita gunakan Shape Tool. Ya, lebih cepatnya kita bisa menggunakan shortcut Fn F10. Kita klik saja. Lalu kita klik L-nya karena kita mau membuat L-nya ini ke bawah. Kita blok bagian bawah L-nya yang kita ingin ke bawahkan. Lalu kita tarik. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Dan misalkan lagi ya, di bagian F-nya kita tarik ke atas. Kita ambil dulu seberapa yang ingin kita ambil, lalu kita tarik ke atas. Nah, maka akan seperti ini. Dan ini semua tergantung kreasi dari si pembuat. Ya. Ada yang mau A-nya itu ke bawah, A-nya itu ke samping, itu kreasi dari si pembuat. Ya, asalkan kita harus rubah dulu menjadi curve. Ya, seperti contoh ini. Ya.
kita coba membuat yang ada di contoh ini. Pertama, kita tulis saja alfa segini, lalu kita rubah fontnya menjadi impact, karena di contoh di sini menggunakan font impact. Kita klik saja, kita besarkan fontnya. Nah, kita lihat di sini ternyata spasinya atau space antara huruf satu dengan yang lain itu agak lebar. Yang kita bisa gunakan Shape Tool. Kita klik saja, lalu kita tarik tombol panah ke kanan ini agak lebar dikit. Nah, maka akan membuat space-nya ini agak lebar. Nah, seperti yang saya contohkan, kita bisa klik kanan, langsung kita rubah menjadi curve. Maka akan berubah menjadi curve. Lalu kita ambil L-nya. Kita ambil L-nya terlebih dahulu. Kita tarik ke bawah. Pas, lalu kita tarik L bagian ujung ini menuju ke Z. Nah, sudah. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata bisa menjadi sebuah sudut lancip seperti ini. Caranya bagaimana? Tarik salah satu ujung dari huruf yang ingin kita buat sudut. Misalkan di sini L ya. Kita tarik saja. Nah, kalau sudah, karena harus seperti ini, jadi kita nganut aja. Di bagian kanannya harus ke bawah sedikit. Nah, jadilah seperti yang ada di samping. Kita kasih warna dulu, merah. Nah, ini kita geser. Sudah. Lalu kita ini geser lagi. Nah, sudah sama ya. Dan ternyata di sini ada sudut lancip yang berbeda dari L tadi. Yaitu kita lihat di sini ada tengahnya itu lancip dan bagian kanan kiri itu masih ada sudutnya. Bagaimana sih cara menggunakan atau cara membuat seperti ini? Nah, kita bisa lanjut di sini. Kita klik 2 kali. Nah, setelah itu kita tarik hasil dari klikan kita itu. Kalau kita klik di antara objek curve yang sudah kita buat ini, pasti akan timbul semacam kotak kecil. Nah, ini menandakan bahwasanya kotak kecil ini bisa kita rubah-rubah. Misalkan ya di sini kita mau tarik ke kanan. Karena tadi digambar prinsipnya ke kanan. Tarik aja, maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, karena hanya agak mepet, kita geser saja sedikit, nah maka akan sama. Kita tulis lagi, di sini ada lembaga. Kita blok. Di sini sama, menggunakan font impact. Lalu kita perbesar sedikit. Pick tool. Lalu kita rubah tempatnya. Maka akan sama seperti gambar di samping. Seperti itu cara menggunakan tipe
tipografi. Nah, di sini kita lihat itu ada objek. Ya, dua objek ini sebagai tambahan saja. Ya, jikalau pengen ditambah ya juga silakan. Jikalau tidak pengen ditambah ya juga silakan. Ya, seperti itulah tipografi. Jadi untuk tipografi ini kelemahannya ketika kita mau membuat variansi, ya, mau membuat variansi dari tulisan yang kita akan buat ini, terkadang kalau pengen membuat bengkokan, ya, misalkan di sini saya pengen membuat jenis bengkokan di bagian sudut sini. Nah, kita klik Shape Tool, lalu kita klik di bagian sudut ini 2 kali, maka akan hilang. Maka dari itu, kalau kita pengen membuat bengkokan, kita klik saja di sini, ya, lalu kita klik 2 kali, maka akan bengkok. Tapi kelemahannya, jikalau kita ambil dari sebuah teks atau huruf, ya, maka bengkokannya nggak akan seimbang. Ya, maka dari itu lebih enaknya jikalau membuat bengkokan itu menggunakan 3 point. Nah, seperti ini. Jadi tidak menggunakan huruf. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, langsung saja nanti ditanyakan. Dan apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.